Tadi kita udah ngomongin tentang jenis-jenis fashion nih. Tapi sekarang yang relate banget sama kita, yang harus kita bahas Dis adalah fashionnya Gen Z pastinya kan. Yes. Kalau Generation sendiri kira-kira fashionnya seperti apa sih? Nah itu dia. Gimana nih? Nah, brand lokal Indonesia ini juga udah mendunia. Keren-keren loh. Keren-keren bre, asli. Iya. Contohnya. Yes, you are listening to Z99.9, playing you all the hits all the time. Gak cuman hits aja, tapi sekarang kita juga bakal ngegaul barengan sama Adis di Z-Talk. Hi, welcome back di Z-Talk with me Adisti dan Ali. Let's go. Apa kabar Dis? Apa kabar? Baik. Seminggu rasanya kayak udah sebulan gitu ya. Waduh, kangen banget nih kayak Rindu Generation. sekali aku dengan para Generation ini. Itu dia, rindu berbincang-bincang malam hari ini ngebahas tentang apapun yang relate sama lo para Gen Z. Yes, malam ini kita akan membahas tentang fashion. Secara gue fashionable banget nih ya hari ini dengan baju gue. Yes, Oh ini my pas God. banget. Pas banget fashion kita hari ini Kita lagi disponsori oleh Indish. Matching Indish. parah. Terima kasih Indish. Betul sekali Generation. Nah, ngomong tentang fashion nih, kita harus lurusin dulu nih pendapat kita, Dis. Alright. Pendapat lo tentang fashion apa? Pendapat gue tentang fashion tuh apa? Kalau Oke. menurut gue, fashion Aduh. itu itu adalah cara orang mengekspresikan diri dia melalui pakaian. Itu menurut gue. Bisa ya. Tapi kalau gue terusin ya, sekarang tuh nggak cuman dari pakaian doang nggak sih? Oh iya banyak. Iya kan. Mulai dari atas sampai bawah itu semua tuh sekarang udah menjadi fashion. Oh my god, contohnya kayak apa ya sih? Contohnya, nih kayak gue sekarang pakai jepit. Ini kan udah menjadi fashion. Terus kita pakai Jam tangan. Terus kita pakai local brand. Gitu, terus pakai ya pakaian, terus pakai sepatu, terus itu dari masa ke masa itu fashion tuh semakin berkembang menurut gue, ya kan? Itu dia, bener banget. Gitu. Nah ini kayak fashion itu makin berkembang, jadi nanti makin ke depan tuh kita bakal makin kayak pakai baju robot-robot gitu apa gimana sih? Bisa, jadi kan itu kayak yang di mana namanya, yang di pinggir jalan tuh kan? Yang ada yang manusia silver, ya. Oh gitu. Iya, terus kan ada yang pakai apa? Custom nih anak ketahuan kan, anak bengkelnya keluar lagi custom bu, nah penalpot bu. Kostum Iron Man gitu ya. Custom Iron Man, custom lagi, kostum. Tuker mulu custom. Terus dari gaya hidup, perhiasan wajah gitu kan. Terus kan lu tahu kayak si band Slipknot gitu kan. Nah, itu kan mereka kayak pakai topeng-topeng segala macem. Nah, terus udah gitu apa? Kiss yang pakai dicat-cat mukanya. Itu kan bisa menjadi fashion. Oh, jadi fashion itu tuh enggak cuma baju aja, tapi zaman sekarang tuh lengkap ya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, dari mulai make up tuh udah dihitung fashion. Berarti kan tiap orang tuh punya fashion yang berbeda-beda. Kira-kira ada jenis-jenis tren fashion gak sih menurut lo? Menurut gue sih ada beberapa ya. Jadi kayak gini nih, fashion tuh kan bisa tergantung dari iklim. Misalkan lo di Alaska, lo nggak mungkin dong pakai bikini. Mungkin aja sih kalau gue. Ya, bingung lo gimana mikir Generation. Lu coba aja dulu. Iya gitu. benar sih, benar itu benar. Pengaruh dari era gitu, misalkan culture-nya sekarang tuh lagi yang kayak hype beige. Gitu. Terus pengaruh ekonomi, misalkan dari kalangan bawah sampai atas. Jadi jamnya harus yang ada Colex, ada Rolex gitu ya. Itu dia. Yang bener yang mana tuh? Ada yang Philips. Philips kayak lampu bu, kayaknya bu. Bukan jam, lu nggak mungkin pakai Philips di sini, terang banget. Jangan dong. Itulah yang Pantek Philips. Oh, Patek Philips bu, ya beda sama lampu ini nih harganya nih Patek Philips nih ya. Satu gedung ini harganya bu Patek Philips. Terus dari usia juga, usia pasti gitu. Misalkan ya kalau lu lagi SD, masa seragam lu yang crop top? Jangan masuk gitu. Angin bre. Iya banyak sekarang sih, tapi jangan dicontoh. Waktu SD nih lo puas-puasin pakai baju Doraemon, karena pas udah tua nggak lucu. Seriusan, gue pakai baju Doraemon banyak ngeliatin gue. Jadi SD, SMP lo puas-puasin pakai baju itu,
Ntar tua lo mau pakai crop top terserah lo dah. Ya. Tapi SD lo pos-posin dulu. Bisa. Terus ini pengaruh baru. Nah, ini yang lagi ngetren juga nih. Apa tuh? Thrift. Oh, ini gue tahu nih. Baju-baju klasik yang emang pre-love ya. Pre-love istilahnya pre-love gitu kan sih. Iya. Jadi yang kayak di Senen gitu-gitu kan. Kalau di Bandung tuh ada si Gede Bage, lalalala gitu. Dan maksudnya thrift itu sendiri menurut gue itu walaupun mereka second dan harganya affordable, tapi kualitasnya juga nggak kalah sama yang baru kok, kayak gitu loh. Dan bersih kan, Div? Bersih. Bahkan gue punya salah satu temen yang punya thrift shop nih. Jadi sebelum mereka jual itu mereka laundry dulu. Oke. Gitu. Profesional ya, sudah bersih. Jadi nggak ada tuh istilah-istilah itu baju bekas orang atau gimana, tapi kan dibersihin dulu, dicuci dulu gitu. Yes, ya that's kan? right. Terus apalagi nih? Ada pengaruh merek juga. Jadi misalkan mereknya harus yang apa? Hermes atau Louboutin, Louboutin atau mungkin apa lagi gitu ya? Atau yang croissant. Itu croissant makanan, Bu. Mohon maaf, croissant roti, Bu ya. Croissant itu roti. Salah ya. Terus pengaruh teknologi, misalkan lu gamers gitu-gitu. Jadi baju lo yang gambar-gambar gamers, betul. wibu-wibuan. Like that. Terus pengaruh sosial atau agama. Itu juga matters banget gitu ya. Pergaulan dan agama itu kadang-kadang mereka punya aturan. Pakai celananya yang 7/8 gitu kan. 7/8 tuh gimana ya? Ada ya celana 7/8 ya? Lah, iya. Ada ya? Kan gue tau cuma pendek 3/4 panjang. Gue oldies banget. 7/8 gue aja pakai 7/8. Oh, ini 7/8. Gue pikir celana pas namanya. Enggak tuh. Terus jadi gue pakai 7/8 juga dong nih. Jadi biasanya. Nah itu 7/8. Oh, itu 7/8 tuh kameramen kita. Kameramen kita pakai yang 7/8 supaya gitu. apa? Supaya memudahkan untuk wudu. Benar? Iya, benar. Gue enggak pintar matematik sih, jadi 7/8 itu seberapa enggak tahu. Jadi seperti itu ya. Tadi kita udah ngomongin tentang jenis-jenis fashion nih. Tapi sekarang yang relate sama kita, yang harus kita bahas adalah fashionnya Gen Z pastinya kan? Yes. Kalau Generation sendiri kira-kira fashionnya seperti apa sih? Nah itu dia. Gimana nih? Tadi kayak kameramen kita cerita nih, ada yang pakai apa? Tank top, tapi lengan satunya dimasukin ke sebelah sini. Jadi nyebrang gitu. Tapi jadi sininya kosong dong. Sininya kosong gitu. Oh gitu ya. Jadi emang pulang itu ya? Emang kerokan. Angin rada ngeblong masuk sih kalau gitu. Terus udah gitu ada istilah hypebeast, istilah thrifter, segala macam seperti yang tadi gue udah bahas tuh. Iya benar. Kayak gitu. Lu pernah nge-thrift gak sih? Gua enggak, jujur gue belum pernah nge-thrift karena sombong dah lu. Bukan sombong, Bu, iya, karena sombong. Gue nggak bisa, mungkin ini ya, gue belum pernah diajak ke sana gitu, gue belum dapet charmnya thrifting aja gitu, dan gue kalau misalnya baju, gue cenderung lebih suka baju yang gue lebih mengutamakan fungsi baru style kalau gue kayak gitu ya, lihat aja gitu kan. Tapi hari ini gue lagi disupport, untung gue fashionable hari ini. Terima kasih Indies. Jangan lupa follow @indish_co. Betul, menyelamatkanku gitu. Makanya gue belum pernah thrifting, lo pernah nggak? Gue sering. Oh, lo sering? Oke. Gue memang belum pernah ke Senen, cuman gue sering beli di Instagram. Jadi di online tuh sekarang tuh sumpah banyak banget thrift shop gitu, dan lu di situ lu bisa pilih gitu kan, lu tanpa harus jauh-jauh ke Senen gitu, tanpa harus perlu repot-repot ke Senen. Iya bener sih. Jadi sekarang udah banyak sarananya juga kalau misalnya pengen thrifting juga nih generation. Buat lo para thrifter nih. Jadi Gen Z itu gue habis minum tapi belum ketahuan. Jadi kayak ngap. Airnya masuk paru-paru Bu itu, Bu. Mohon maaf gitu ya. Ditelan dulu dong gitu. Jadi gue sering thrift kok. Sering thrift ya? Iya, sering thrift gitu. Jadi dan mereka maksudnya jadi brand-brand juga, iya pasti branded juga gitu, branded loh. Gitu, terus harganya yang affordable banget gitu. Misalkan di toko harganya 350.000 nih, kaos doang nih, di thrift shop lo cuman bisa 100.000 misalnya. Iya. Kayak gitu. Dan loh. baju-baju yang biasa di thrift shop itu bener baju-baju yang awet ya. Jadi pasti otomatis mereka branded gitu loh. Jadi emang bagus kualitasnya, tapi mungkin orang itu udah bosen, akhirnya dia let go gitu kan ya. Jadi
masih layak banget kok pokoknya buat Generation coba gitu. Tapi kalau misalnya Generation suka nih yang terkini, terbaru, paling hype, masuk kategori hypebeast berarti. Yes, terus ada juga lokal brand seperti yang kita pakai saat ini. Ini sungguh lokal brand sekali nih dari Bandung. Nah, kayak gitu. Jadi maksud gue sekarang kan lokal brand ini udah lagi naik-naiknya banget udah ya. Udah advance ya sekarang ya. Ya kan gitu. Jadi kita apa salahnya sih kita support lokal brand gitu, apalagi untuk teman-teman sendiri gitu. Itu dia. Tadi kita udah ngebahas tentang tipe-tipe fashion. Betul. Terus tentang apa lagi? Tadi tipe-tipe udah, terus Gen Z fashionnya gimana yang ngetren sekarang, gitu kan ya. Terus kayak macem-macem deh pokoknya. Tapi sekarang gue pengen nanya sama lo Dis nih. Ini ada pertanyaan datang dari gue pribadi nih. Lo mendingan beli baju sekali tapi mahal, tapi awet nih ya, baju mahal nih. Sekali tapi awet, atau baju yang harganya murah tapi lo belinya sering? Gimana menurut lo? Depends on? Depends kebutuhannya apa. Oke, kalau misalnya jaket pasti kan kita beli yang mahal sekalian tapi awet, ya nggak sih? Betul. Ya kan, karena jaket tuh kayak lo pakai berkali-kali juga orang nggak bakal ada yang komplain. Kalau t-shirt sih gue biasanya endorse. T-shirt endorse, jujur banget deh, t-shirt endorse ya. Langsung supply-nya dari endorse itu namanya t-shirt itu gitu ya. Cenderung gue suka kayak gitu, jujur. Kalau misalnya gue ngeluarin duit, istilah bisa dibilang kayak jutaan buat jaket gue keluarin. Tapi kalau misalnya kaos, kayak misalnya gue ngeliat kaos 300.000, 250.000 tuh menurut gue mahal banget. Gue bisa beli kaos di online, harganya di bawah cepek, dan gue belinya banyak sekaligus. Orang nggak bakal ada yang notice kaosnya, ya kan? Iya. Dan udah gitu kaos lu kan polos semua. Iya, itu dia kaos gue polos semua, jadi gak ada yang tahu gitu. Nah, kalau untuk graphic tee kayak gini, baru mungkin gue bakal ngeluarin duit yang ekstra gitu ya. Jadi kalau misalnya lo sama nih kayak gitu juga. Untuk sepatu Dis, lo mahal nggak? Sneaker nggak lo anaknya? Ntar dulu lagi minum. Dah, gue nanya sama orang minum. Salah gue, Generation salah gue. Gimana nih? Nelan dulu. Yang butuh proses, Bu. Gimana? Sepatu. Oke. Sepatu sih gue biasanya pasti beli yang bagus sekalian bagus gitu ya. Sekalian mahal bagus. Sekalian gitu ya. Kalau gue beda, soal tapi gini, gue kalau belanja biasanya gue budgetin nih. Oke. Biasanya gue budgetin, misalkan oke, gue mau belanja, tapi budget gue misalkan 1 juta. Oke, dalam 1 juta itu gue bisa dapat apa aja. Nah, seperti kayak gitu. Itu jadi supaya tidak boros. Betul, bisa ditiru juga Generation trik-trik seperti itu gitu kan. Jadi lo nggak ngeluarin 1 juta buat satu barang doang, lo bisa dapat banyak sebenarnya gitu kalau misal lo bisa ngaturnya. Tapi lo nggak, gue bingung ya. Apa? Lo pernah tahu nggak sih? Gue tuh pernah dapat iklannya di salah satu e-commerce gitu. Di itu. Anggap saja itu. Terus apa namanya? Ada G-string. Tapi buat cowok. Emang ada? Katanya gitu. Katanya ada. Dan gue mikir aja udah ngilu ya. Terus bentuknya bentuk gajah. Bener bentuk gajah gitu tuh ngapain sih? Nah itulah fashion yang memang kadang-kadang di luar nalar kita tuh ada Dis. Contohnya nih ya, lo bisa fashion kayak gitu. Ada juga fashion yang biasanya cosplay. Mereka punya fashion sendiri. Mereka punya gaya sendiri gitu. Oke. Contohnya kayak gimana sih? Kalau cosplay itu? Cosplay ya mungkin tergantung karakternya apa ya kalau cosplay ya. Karena gue juga bukan wibu gitu ya. Oh iya. Jadi kalau misalkan kita ada event-event yang kayak anime gitu-gitu ya, itu kan bisa jadi cosplay. Jadi gitu-gitu. Nube, jadi Hamtaro gitu kan. Ya, terus bisa cosplay jadi Mia Khalifa, bisa. Itu beda, Bu. Oh, salah. Itu beda, Bu. Beda genre. Kalau itu lebih ke arah yang lain, Bu. Ini kan kita wibu gitu ya, gitu. Lanjut lagi nih. Terus ada cewek kue, cewek bumi, cewek apa tuh? Lasut lo nulis. Cewek kue, cewek bumi, cewek mamba. Nggak usah 3 kan? Cewek mamba, cewek salsa, cewek marinir. Itu siapa yang nambahin cewek marinir? Gua tadi. Kenapa lu tambahin cewek marinir? Gak tahu. Cewek marinir kayak gimana ya? Makanya keker abri gitu dong. Iya. Gimana itu cewek marinir? Jadi cewek kue, cewek mamba sama cewek bumi. Latin maksudnya ini teh. Latin? Kenapa jadi lasut? Oh, Latin maksudnya. Iya, typo. Cewek Latin kayak gimana bajunya? Ada yang kayak gitu.
Oh, yang pakai yang kayak rok-roknya bisa yang gitu ya? roknya gitu-gitu. Iya. Mapur gitu. Ini emang tipe-tipe fashion yang memang unique generation gitu kan. Masing-masing punya sebutannya, masing-masing juga kadang-kadang ini kayak di luar fashion harian ya. Mungkin kalau misalnya fashion yang fungsional kayak lo kaos, lo mungkin celana doang, tapi kalau ini tuh ya emang lo niat banget lo pakai fashion itu. Iya, terus ada yang pakai topi apa tuh? Cowboy. Meksiko, topi iya, tahu gue topi Meksiko. Sombrero. Iya. Jadi sekarang fashion tuh menggambarkan diri lo sih. Nah, itu gitu. dia. Jadi apa ya? Siapapun lo nih generation, lo berhak punya fashion lo sendiri. Itu tuh jadi trademark lo sendiri itu gitu, dia. Fashion lo tuh. Itu gitu. dia. Lo bisa nggak sih kategoriin tempat tuh buat fashion? Misalnya contohnya kalau di mall nih fashionnya gimana, di cafe tuh fashionnya gimana? Kira-kira ada spesifikasinya atau enggak sih? Kalau di Senayan City, Cinci itu biasanya kan rambutnya ini ya. Apa? Yang ke belakang gitu pakai hairspray. Oke. Gitu. Gitu. Terus yang tasnya yang Louis Vuitton. Oke, Louis Vuitton. Hame. Oke. Dayo. Ini apakah kita qualified nih generation untuk ngomongin brand-brand nama-namanya ini? Gue masuk Senayan City aja gemeter. Nah, gue saltum kali ya. Gitu diliatin sama orang-orang anjir. Adis sama gue itu sama, kita problemnya kita punya alergi tempat-tempat mewah. Kita nggak suka. Kita nggak suka. Terus kayaknya udah deh kayaknya kita di kantin aja. Iya. Kansup the best kansup. Let's go kansup gitu kan. Nah itu mungkin ada spesifikasi khususnya gitu. Mungkin kalau misalnya lo di cafe gitu kan, lo bisa pakai baju yang lebih, kalau gue bilang lebih anak-anak senja, tau gak lo? Baju-baju yang mungkin kayak kemeja oversize, celana pendek, sneakers gitu kan ya. Yes. Itu lebih lebih appropriate I think. Iya. Nah sekarang fashionnya yang lagi in banget nih. Kaosnya oversize, celananya juga yang oversize gitu atau celana kargo gitu kan, ya kan. Terus sneakersnya yang agak gede gitu kayak apa sih merek New Balance or something else. Yes. Terus kaos kakinya yang tinggi. Biasanya sih kayak gitu. Nah itu yang lagi ngetren gitu ya. Jadi tempatnya juga kadang-kadang ngaruh. Lo bisa ngelihat di mall tuh kayak gimana, di cafe tuh kayak gimana tempat-tempatnya generation. Kalau misalnya lo mau fashion, kalau gue bilang sih gini, nggak ada fashion yang salah. Nggak ada. Lo salah tempat aja. Itu doang. Jadi kadang-kadang kayak bahkan ada yang kayak, oh gue pakai bikini di Jakarta kok diliatin, atau gue pakai baju yang sedikit terbuka biasanya buat untuk para wanita gitu ya. Kok di sweet-sweetin diliatin gitu kan. Lo pakai di Bali nggak bakal ada yang kayak gitu. Percaya sama gue. Jadi sebenarnya tempatnya tuh yang salah gitu loh. Lo nggak bisa pakai baju kayak gitu di tempat-tempat tertentu gitu. Makanya perhatikan tempatnya ketika Anda memilih fashion Anda. Like that generation. Like us gitu kan ya. Mending aman-aman aja nih pakai ini. Pakai Indis ya kan. Apa udah. tadi tagline-nya? Indis. Apa tadi lo bilang? Apa ya? Gue lupa lagi. Gue mau bikin tagline buat brand. Padahal gue udah kepala, gue udah ada nih. Terus gue mau nge-charge ke brandnya nih, gue bikin tagline lo. Indis. Adis pakai Indis bukan sih? Bukan ya? Indis. Sekarang kita pengen ngomongin tentang tokoh-tokoh fashion di generation. Karena kan ada banyak banget nih tokoh-tokoh yang bisa lo jadikan sedikit pedoman dalam bergaya gitu kan. Oke. Contohnya nih. Lu kenal siapa ya? Contoh tokoh-tokoh dengan brand-brand fashion. Oh, kayaknya. Iya, Kanye West ya. Kanye West itu kan dia identik sama Yeezy-nya dia. Terus ada Virgil Abloh dengan Off-White. Betul. Terus Ivan Gunawan kalau dari Indonesia gitu. Terus ada si Golf Wang. Golf Wang ini brandnya si Tyler the Creator. Dia bikin brand Golf Wang ini juga dia fokus ke clothing yang menurut gue kayak wah unik banget nih. Jadi emang toko-toko kayak gitu mungkin bisa dijadikan pedoman gitu ya. Nah kadang-kadang yang kayak gini-gini nih harganya tuh wow gitu gak sih? Iya harganya kayak wow gitu, kayak motor lewat wow, mahal banget sih generation. Tapi satu kaos bisa beli satu motor ya? Ya kurang lebih segitulah. Satu sepatu ya bisa DP rumah gitu kan ya. Kurang lebih segitu. Tapi masih ada caranya. Lo bisa niruin fashion ini nggak mesti mungkin persis gitu kan ya. Mungkin lo bisa tiruin low budget kalau gue bilang gitu loh. Yoi. Lo cari aja yang kira-kira mirip. Karena memang mereka tuh memang bikin itu khusus buat untuk jadi trendsetter. That's why harganya mahal, and that's why kalau lo pakai benerannya lo keren. Tapi buat kita jangan maksain, buat lo yang memang mungkin belum ada budget segitu, ya mendingan lo tiru-tiru aja pakai. Tapi jangan brand tiruan ya. Gue nggak mau kayak brand yang
palsu gitu. Kayak si Daus. Mendingan pakai brand yang memang brand sendiri tapi gayanya mirip gitu aja Gitu, sih. gitu ya. Gitu aja. By the way, jaket yang gua pakai ini si Rautap ini, ini tuh juga udah sampai ke Kemana? New York. Wow. Salah, bro. New York. Oh iya benar tuh NFL. Nah itu dia kan Gitu. Generation. Jadi banyak gitu loh. Lo Jadi bisa lokal fashion. brand aja tuh sudah bisa Keren. mendunia. Sudah keren makanya. Sudah keren. Sekarang Yes. kita pengen ngomongin tentang local pride dulu gak sih? Betul, seperti yang kita pakai ini. Ini nih juga lokal brand juga loh dari Bandung. Oke, jadi tadi gue udah singgung tentang brand lokal Indonesia. Yoi. Nah, brand lokal Indonesia ini juga udah mendunia. Keren-keren loh. Keren-keren Seriusan? bre, asli. Iya. Contohnya, Contohnya? Erigo, Yoi. Never to Levis, Pasti. Eiger, Yoi. Brodo, dan Jio Hyojin, Nah. Sagara, L House, Ini dan banyak masih banget lagi. Ini udah mendunia, namanya udah kemana-mana, kualitasnya juga bagus banget dan bahkan sekarang lo nggak bisa bilang kayak brand Indonesia kayak murahan pasti bahannya jelek, enggak men. Dia bahannya bagus, harganya juga bagus. Jadi lo pakainya pasti pride. Jadi nggak ada yang kayak gue malu nih pakai brand Indonesia. Kagak ada sekarang, keren-keren. Percaya sama gue. Nggak ada. Sekarang mostly teman-teman gue pada pakai lokal brand, brand semua Lokal brand ya? kok. Sumpah, Karena bener. memang lokal brand ya senyaman itu, sebagus itu, dan harganya pun se-affordable itu. Yoi, dan kita support lah pastinya kan sesama pejuang di Indonesia Raya ini. Pastinya kita pakai juga produknya. Nah mungkin yang gue pengen angkat satu dari gue tambahan Dis. Apa tuh? Ini kan tadi brand-brand oke nih. Lo udah pernah ke ini belum? Ke Garut? Yang tukang Yang jaket. kulit. Itu tuh beneran loh. Maksud gue itu beneran bagus loh nih. Senyum Mas Ambas, kameramen kita. Gue belum pernah loh. Nah itu bagus. Bahkan gue pernah. Jadi ada salah satu jaket kulit gue, jaket kulit faux leather gitu, yang gue beli di brand, salah satu brand gede lah. Gue gak bisa sebut namanya. Nah itu tuh karena dia faux leather, berarti kan dia lama-kelamaan ngeletek dia kan. Nah gue bawa tuh jaket ke sana di Garut. Gue minta, Mas rubahin ini, A ya kalau Garut ya, gue rubahin ini dong jadi kulit beneran, bisa nggak? Bisa dong. Modelnya sama persis tapi kulit beneran. Dan kulitnya mereka tuh gara-gara sapinya kan sapi ternak ya, jadi sustainable gitu, daripada kulitnya dibuang, mendingan kulitnya dipakai untuk jaket gitu. Itu patut lu coba sih. Tapi bertahan lama. Karena kulit beneran makin lama makin bagus. Serius loh. Serius. Daripada faux leather jauh. Tapi kan memang kalau si brand-brand gede mereka emang nggak mau ngepromot banget namanya real leather kan, karena real leather kan kayak mereka merasa kayak ini animal cruelty atau gimana. Kalau di sana daripada kulitnya kebuang, mendingan dibikin jaket gue pakai gitu kan ya. Makanya kemarin waktu gue Idul Adha potong kambing, dia bilang gini, pokoknya kulitnya jangan sampai robek ya gitu. Betul. Buat apa Kang gitu? Itu. Iya, tapi kalau misalnya untuk jaket nggak kulit kambing sih, itu paling buat beduk sih kalau kambing nggak sih. Kalau itu sapi. Kalau kulit kambing buat apa? Nah. Ini apa tuh yang padding? Berudu itu. Oh, ini kayak bulu-bulu gitu. Tau gak sih lo yang jaket yang ada berudu-berudunya yang dikerah itu loh? Oh, domba itu, bukan kambing. Yang ada ini kan ada bulu-bulu, bukan bulu-bulu kayak ada. Emang domba sama kambing beda ya? Beda tuh. Bedanya apa sih? Ntar kita bahas di episode Z-Talk ngomongin tentang hewan. Ya udah. Itu dia Generation, kita udah ngomongin tentang fashion banyak banget. Kita ngobrol sama Adis malam hari ini. Thank you so much buat lo yang udah dengerin. Itu dia tadi Z-Talk membahas tentang fashion bersama Adisti dan Alif. Dan sekarang waktunya kami pamit undur diri karena makanan kami sudah datang. Wow, makanan. Kita bakal bahas makanan nanti Z-Talk berikutnya. Jadi jangan kemana-mana Generation ya. Ya udah kalau gitu Adisti dan Alif pamit. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, komen. Kalau nggak mau komen ya udah nggak apa-apa. Yang penting lu nonton, lu likes, oke? Dia. Karena kita capek ngomongnya, jadi tolong hargai kami. Marah-marah. I'm out. Bye. Bye-bye. See you next video. Mwah, 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 mwah.